Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa perbankan syariah semester 1, alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu dalam perkuliahan. Yang akan kita bahas adalah tentang masalah ijazah Quran. Oke, semuanya ada yang bisa paham nggak? Atau yang sudah mengerti nggak apa ijazah itu? Kalau belum mengerti, akan Bapak terangkan bahwa ijazah itu adalah artinya melemahkan. Kalau dalam istilah yaitu yang lebih mudah dipahami, adalah mukjizat atau mukjizatan Al-Quran, yaitu amrun kharibun lil adah maqrunan bit tahadi saliman an mu'aridah, yang artinya mukjizat atau ijaz itu adalah perkara yang keluar dari adat kebiasaan, yang disertai dengan tantangan dan bisa mengalahkan tantangan tersebut. Maksudnya apa? Seorang nabi, ketika dia itu mengaku nabi, maka dia itu harus mempunyai mukjizat, harus mempunyai keistimewaan yang keluar dari adat kebiasaan. Ketika ditantang oleh musuh-musuhnya untuk membuktikan tentang kenabiannya, maka mereka para nabi bisa mengalahkan. Contohnya, mukjizat nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada yang mukjizat hisyah. Kemudian mukjizat yang diberikan kepada Muhammad, mukjizat yang maknawiyah atau ilmiah. Adapun contohnya mukjizat yang hisyah atau yang indrawi, yaitu adalah seperti tongkatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditantang untuk mengalahkan umatnya yang menantang, maka Nabi Musa saat itu dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya menuju lautan. Kemudian Fir'aun itu memukulkan tongkatnya ke laut, akhirnya membelah jadi jalan. Setelah itu Fir'aun dan tentaranya menyusul ke lautan. Akhirnya ketika Nabi Musa dan tentaranya telah sampai di pinggir lautan, dipukulkan lagi, akhirnya lautnya menutup lagi dan akhirnya Fir'aun tenggelam. Itu adalah mukjizat yang hisyah atau panca indrawi, karena berupa barang yang bisa dipegang, diraba dan lain sebagainya. Termasuk tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya adalah bisa mengalahkan memakan ular-ular kecil dari kaum Bani Israel. Ketika tongkatnya itu dilemparkan ke tanah, menjadi ular besar, memakan ular-ular kecil hasil sihiran dari kaum Bani Israel. Itu adalah mukjizat yang hisyah. Kemudian mukjizat manawiyah, contohnya seperti Al-Quran, yaitu mukjizatnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dikasih mukjizat yang manawiyah atau ilmiah? Karena pada saat itu umatnya Nabi Muhammad ada mengalami kemajuan di bidang sastra. Makanya yang diturunkan Allah adalah Al-Quran untuk mengalahkan sastra. Nah, mukjizat Quran ini dari segi bahasa saja sudah mengandung bahasa mukjizat, karena tidak ada satupun orang yang bisa menandingi keindahan akan bahasa Al-Quran. Pada saat itu ditantang oleh Allah kaum Quraisy atau umatnya Nabi Muhammad untuk membuat satu Quran 30 juz penuh, tidak ada yang bisa. Kemudian diturunkan lagi tantangannya, yaitu menjadi hanya 10 surat yang diterangkan dalam Al-Quran di juz 11. Am yaquluna naftara qul fa'tu bi 'asyri suwarin misli muftariyatin wa man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Pada saat itu, walaupun tantangannya sudah diturunkan menjadi 10 surat pun, kaumnya Nabi Muhammad yang menantang pun tidak mampu untuk membuat. Akhirnya diturunkan lagi yang diterangkan di juz 1 Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Akhirnya diturunkan tantangannya yang dulunya dari 30 juz nggak mampu, diturunkan menjadi 10 surat nggak mampu. Akhirnya hanya diperintahkan untuk menandingi Al-Quran, hanya membuat yaitu 1 surat atau 1 ayat. Akhirnya saat itu ada yang membuat, yaitu Nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab, yang membuat surat termasuk surat tandingan. Tetapi walaupun Musailamah al-Kadzdzab membuat surat tandingan, tetap tidak akan bisa menandingi ayat Al-Quran. Karena apa? Setiap ayat Al-Quran yang dibaca itu akan mempengaruhi di jasmani dan rohani orang yang membaca, dan membawa keberkahan, bisa menjadi obat atau syifa yang zahir dan batin. Itu saja untuk para mahasiswa yang bisa Bapak Imam terangkan. Intinya adalah mukjizat itu adalah
keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Rasul untuk mengalahkan tantangan umatnya dan harus menang ketika ditantang. Bisa dipahami semuanya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.